Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu kembali dengan saya. Perkenalkan, nama saya Nurhayati, NPM 201434157, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 3I dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membacakan tentang cerita fabel. Teman-teman, ada yang tahu tidak cerita fabel itu apa? Yang tahu tidak? Apa ya? Cerita fabel itu adalah sebuah cerita yang menceritakan tentang kehidupan binatang yang memiliki perilaku seperti manusia. Bagaimana sih ceritanya? Yuk langsung saja simak. Yang cerdik. Hiduplah seekor kancil di sebuah hutan rimba. Pada suatu hari, kancil merasa kelelahan dan kehausan setelah seharian mencari makan di hutan. Ia pun segera mencari sungai untuk melepaskan dahaganya. Setelah sampai di sungai, kancil pun segera minum. Tanpa sadar, ternyata ada sosok yang sejak dari tadi memperhatikan keberadaan kancil di sungai itu. Sosok itu adalah seekor buaya. Sang buaya sangat senang dengan keberadaan kancil, karena sebentar lagi ia akan mendapatkan mangsa yang sangat lezat. Lalu, ia mendekati kancil dan membuka mulutnya lebar-lebar, sambil mengibas-ngibaskan ekornya ke sana kemari, seolah-olah memberitahu kancil agar tidak kabur. Kedatangan buaya itu membuat kancil sangat terkejut. Di hadapannya kini berdiri seekor buaya yang siap menerkamnya. "Hai kancil, kali ini kamu tidak akan bisa lolos dariku," kata buaya. "Baiklah buaya, aku pasrah. Mungkin hari ini hari terakhirku. Tapi aku tidak mau mati dalam kehausan. Berikanlah kesempatan kepadaku untuk melepaskan dahagaku. Aku haus sekali," kata kancil. Silahkan saja Tuan Kancil, minumlah sepuasmu," jawab buaya. Kancil kembali melanjutkan minumnya sembari melitik ke arah buaya. Tanpa sengaja, ia mendengar buaya itu bergumam sendiri. "Aku sih sebenarnya belum lapar, tapi biarlah, mumpung ada mangsa lezat, tidak boleh aku sia-siakan." Mendengar buaya itu bergumam yang cukup keras, kancil tersedak oleh air yang diminumnya. Lalu ia berhenti minum dan menoleh kepada buaya yang jaraknya semakin dekat dengan dirinya. "Hei buaya, kata kamu belum lapar. Kenapa mau memakanku?" kata kancil. Jangan khawatir Tuan Kancil. Meskipun aku belum lapar, di dalam perutku masih cukup untuk diisi tubuhmu," jawab buaya. Mendengar buaya yang seperti bercanda itu, kancil mencoba untuk tertawa. "Ternyata kamu juga pandai bercanda ya," kata kancil. "Diam, jangan banyak bicara," kata buaya membentak. Bentakan buaya itu membuat kancil sedikit ketakutan. Ia segera mencari akal agar bisa bebas dari buaya itu. Jaraknya yang semakin dekat dengan buaya membuatnya tidak bisa kemana-mana. Sangat tidak memungkinkan lagi bagi kancil untuk melarikan diri. Sedikit saja ia bergerak mencurigakan, maka ekor buaya sudah siap menyabet tubuh kancil. Kancil pun mencoba mengulur-ngulur waktu sambil berpikir mencari akal. "Hai Tuan Buaya, apakah kamu punya keluarga?" tanya kancil. "Tentu, aku punya istri dan anak," jawab buaya.
Mengapa kamu bertanya seperti itu? Maaf buaya, seperti kehidupanmu, aku juga punya istri dan anak, kata kancil. Lalu apa maksudmu? Tanya buaya sambil menunjukkan gigi-giginya yang tajam. Melihat gigi-gigi itu, mata kancil terbelalak dan bulu kuduknya berdiri. Lalu ia melanjutkan kata-katanya. Jadi begini Tuan Buaya, sekarang sudah jelas aku pasti akan menjadi mangsamu. Jika aku mati sekarang, bagaimana dengan nasib istri dan anakku? Kata kancil. Terserah, itu bukan urusanku, kata buaya kasar. Loh, tidak bisa gitu buaya. Dulu kami pernah berjanji sehidup semati. Jika di antara kami harus mati salah satu, maka lebih baik kami mati semuanya. Jadi, kancil berhenti berbicara. Jadi apa kancil? Kata buaya kesal. Jadi, kalau kamu memangsaku, maka istri dan anakku harus kamu mangsa juga. Maksudku, mangsalah kami bertiga. Dengan begitu, maka kami tidak hanya akan mati bersama, tapi juga terkubur bersama di dalam perutmu ini. Permintaan terakhirku buaya, kata kancil memohon. Mendengar kata-kata kancil itu, buaya berpikir sejenak. Lalu ia pun tersenyum. Di dalam pikirannya terbayang 3 ekor kancil yang menghuni perutnya sekaligus. Oh, betapa lezatnya. Hai kancil, baiklah, aku terima permintaanmu. Tapi istri dan anakmu sekarang tidak ada di sini. Bagaimana aku bisa memakan mereka? Tanya buaya. Wah, jadi benar. Kamu ingin memangsa istri dan anakku juga, kata kancil pura-pura bersedih. Loh, bukankah tadi kau sendiri yang bilang kalau kau dan keluargamu jadi mangsaku? Kata buaya. Iya sih, tapi sebenarnya aku tadi hanya cuma mengharap belas kasihmu. Ternyata kau tidak punya rasa belas kasihan sama sekali. Ya sudahlah, kata kancil menunduk pura-pura bersedih. Hahaha, kancil, mungkin binatang lain bisa kau tipu oleh akal bulusmu itu, tapi tidak denganku. Seandainya kau bilang kau dan seluruh nenek moyangmu mau menjadi mangsaku, malah aku senang. Apa kau pikir aku bersedih karena di hutan ini tidak ada lagi binatang yang bernama kancil? Tidak kancil, yang penting sekarang kau sudah berada di depan mulutku, yang artinya kau sudah disediakan untuk menjadi santapanku. Jangan coba berpikir untuk berlari. Kau tahu apa gunanya ekorku ini, Kata buaya itu dengan bangga sambil mengibas-ngibaskan ekornya yang berduri tajam. Jadi benar, kau mau memangsaku, kata kancil mengibah. Jangan banyak bicara kancil, bukan hanya kau yang akan kumangsa, tapi juga istri dan anakmu. Katakan, di mana mereka sekarang? Kata buaya garang. Sabar buaya, mereka sekarang berada agak jauh dari sini. Bolehkah aku menjemputnya? Kata kancil. Hahaha, lagi-lagi kau mau menipuku kancil. Kalau kubiarkan kau menjemput istri dan anakmu sendirian, tentu kamu pasti kabur. Tidak, itu tidak akan terjadi. Kita akan jemput bersama-sama. Aku akan mengawalmu, jawab buaya. Tapi buaya, tahu sendiri kan, aku tidak bisa berenang. Bagaimana aku bisa menjemput istri dan anakku dengan cepat? Kata kancil. Gitu aja kok repot. Cil, katanya cerdik, tapi kok bodoh. Ayo cepet naik ke atas punggungku. Katanya
Katakan, kemana arahnya? Kata buaya yang kegirangan karena sebentar lagi dia akan mendapatkan 3 ekor kancil sekaligus. Kancil segera naik ke punggung buaya. Ia mencari tempat yang nyaman karena duri-duri di punggung buaya itu sangat tajam. Buaya melaju dengan cepat mengikuti aliran sungai. Kancil yang berada di atasnya menunjukkan arah kemana mereka akan pergi sambil menikmati pemandangan sepanjang sungai. Dalam hati kancil menertawakan kebodohan sang buaya. Setelah berjalan cukup jauh, ia dikagetkan dengan suara buaya. "Cil, jauh sekali rumahmu," kata buaya. "Iya buaya, rumahku memang jauh. Apa boleh buat? Aku memang harus pergi jauh untuk mencari makanan," jawab kancil. Mereka terus berjalan hingga sampai di suatu tempat. "Stop!" kata kancil. Buaya segera berhenti dan kancil segera melompat ke daratan. Buaya terkejut ketika melihat kancil sudah ada di hadapannya. "Sebentar, kau tunggu di sini, biar aku saja yang menjemput istri dan anakku," kata kancil. "Baiklah, aku tunggu. Tapi jangan kau macam-macam," kata buaya mengancam. "Siap," jawab kancil sampai berlalu. Kancil segera berlari cepat menuju sebuah perkampungan manusia. Sesampainya di kampung itu, kancil sengaja menampakkan diri kepada orang-orang yang sedang berkumpul. Melihat kedatangan kancil, orang-orang itu pun segera mengejar kancil. "Hai, itu kancil yang sering mencuri mentimun," teriak salah satu orang. "Iya, tangkap, tangkap," seru lainnya. Mereka pun mengejar kancil bersama-sama dengan membawa peralatan masing-masing. Rasa pancingannya berhasil, kancil segera berlari menuju sungai tempat buaya menepi. Kancil berputar-putar di tempat itu. Lalu salah seorang dari penduduk itu melihat buaya yang sedang menunggu kancil di pinggir sungai. "Hai, itu buaya, awas buaya." "Mana, di mana?" tanya yang lain. "Tangkap, tangkap saja buaya itu," seru mereka. Tak lama kemudian, datanglah segerombolan orang dengan membawa peralatan kayu, tombak, batu, dan golok. Mereka pun segera mengepung buaya. Buaya yang tidak sadar akan kedatangan orang-orang itu pun terkejut. Ia sudah terkepung dan tidak bisa melarikan diri. Lalu orang-orang itu mengeroyok buaya beramai-ramai. Ada yang memukul, menombak, dan melemparinya dengan batu. Tak lama kemudian, buaya itu pun mati. Kancil yang cerdik pun akhirnya bisa lolos dari maut. Baiklah teman-teman, itulah tadi hasil dari cerita fabel tentang kancil yang cerdik. Nah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.